Halo, perkenalkan nama saya Faisal Faiz dengan nomor pokok mahasiswa 2020215330 akan menjelaskan klasifikasi fonem dan realisasi fonem bahasa Indonesia. Oke. Klasifikasi Oke, di sini ada klasifikasi jenis fonem, vokal, dan pendistribusiannya. Klasifikasi jenis fonem vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan melibatkan pita-pita suara tanpa penyempitan dan penutupan apapun dan di tempat artikulasi manapun. Artinya, vokal adalah suara bahasa lisan yang ditimbulkan oleh adanya posisi lidah dinaikkan dan bentuk bibir pembentukan vokal. Artinya, vokal adalah pembentukan suatu nada di dalam rongga mulut ataupun di dalam bibir atau lisan untuk membentuk suatu bunyi atau vokal. Dan vokal digolongkan menjadi atas vokal tinggi, vokal rendah, vokal tengah, vokal depan, vokal belakang, dan vokal madya. Dan juga vokal bundar dan tak bundar, vokal panjang dan pendek, vokal nasal dan vokal oral, dan serta vokal tunggal dan diftong. Di sini ada jenis-jenis distribusi pendistribusian vokal. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa bahasa Bali memiliki 8 fonem vokal. 8 fonem vokal bahasa Bali yang disebut atas dapat dilihat distribusinya dalam kata masing-masing di bawah ini. Seperti penyampaian vokal I. Vokal I adalah vokal depan tinggi, atas bulat, I dibaca I, jadi dia tinggi dengan struktur tertutup terjadi pada posisi awal, tengah, dan arti kata. Yang kedua, vokal U. Vokal U adalah vokal belakang tinggi, atas, dan juga bulat, seperti penyampaiannya U dengan struktur tertutup pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Dan ketiga, vokal E. Vokal depan madya, bawah, tak bulat. Artinya vokal madya seperti vokal E, tak bulat E. Penyampaian tidak bulat seperti E. Dengan struktur semi terbuka distribusi vokal. Yang keempat ada vokal O. Vokal belakang, vokal madya, bawah, bulat, seperti penyampaiannya O, dan juga ini termasuk vokal madya, vokal O. Artinya setahu saya gini, vokal bulat atau tak bulat itu seperti penyampaian pada rongga pada letak pada bibir, seperti O itu seperti bulat dengan struktur semi terbuka berdistribusi pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Artinya ini vokal O dengan mendistribusikannya pada vokal awal, vokal tengah, dan vokal akhir. Yang kelima, vokal A atau vokal tengah, rendah, tak bulat, seperti penyampaiannya atau penyebutannya vokal A dengan struktur terbuka berdistribusi pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Seperti contohnya seperti yang di atas tadi, seperti vokal O. Selanjutnya, yang keenam, vokal E.
vokal E tadi seperti di nomor 3 ya, vokal E ini. Dan ini nih, vokal E ini artinya vokal depan sedang terbuka tak bulat. Dengan vokal tersebut, dengan struktur semi terbuka, vokal tersebut ditemukan berdistribusi hanya pada posisi awal. Artinya vokal ini digunakan hanya posisi awal. Dan ke-8, vokal huruf C terbalik ini nih, saya lupa nih huruf C. Vokal belakang sedang terbuka atau bulat atau setengah lingkaran nih. Dengan struktur terbuka ditemukan berdistribusi hanya pada posisi awal, tengah, dan akhir kata A. Jadi pendistribusiannya kan di sini tadi vokal yang nomor ke-7 itu berdistribusinya pada vokal pertama posisi awal, dan yang ke-8 vokal seperti setengah lingkaran ini kan pendistribusiannya pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Oke, selanjutnya pelafalan konsonan berdasarkan atas 3 faktor berperan, yaitu yang pertama ada keadaan pita suara, dan kedua sentuhan atau pendekatan dari berbagai alat ucap. Yang ketiga, dan cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan bunyi konsonan dalam suatu bahasa pada umumnya dapat dikategorikan bahasa 3 faktor, yaitu keadaan pita suara, kedua daerah artikulasi, ketiga cara artikulasinya, dan berdasarkan keadaan pita suara konsonan ada bersuara atau tak bersuara berdasarkan daerah artikulasi konsonan dapat bersifat bilabial dan labiodental atau alveolar, palatal, velar, atau glotal. Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dapat berupa hambat, frikatif, nasal, getar, atau lateral. Jadi konsonan ini berdasarkan artikulasi atau penyampaiannya, seperti keadaan pita suara. Seperti kan keadaan pita suara kan selanjutnya dapat diketahui bahwa BA terdiri dari P, B, T, D, K, J, Y, W, M, S, Y, dan seperti tadi ini penyampaiannya sini. Konsonan B, ulang. Konsonan bilabial hambat, letup, implosif bersuara B seperti B, letup B, implosif B, agak hambat B, pada dasarnya sama dengan bilabial, hambat, letup, tanpa suara. Perbedaannya hanya terletak pada pita suara glotis, yakni jika pada konsonan bilabial tanpa suara pita suara terbuka, sedangkan pada konsonan bilabial implosif bersuara pita suara tertutup, kemudian bibir yang terkatup rapat dilepaskan secara tiba-tiba sehingga terjadi letupan pita suara ikut bergetar, seperti bergetar B. Ada pernah jadi agak membuat getar B. Yang ketiga ada konsonan D. Konsonan ingresif glotalik atau implosif, letup apikopalatal dan bersuara terjadi dengan artikulator. Penyampaian aktif ujung lidah diletakkan dengan rapat pada langit-langit ke atas atau pelantung. Jadi seperti D. Jadi penyampaian lidah itu ditaruh di atas langit-langit dari langit-langit rongga mulut kita ini, seperti D ditahan seperti menjadi huruf D. Konsonan K, konsonan hambat, letup, derso, velar, tanpa suara, dengan artikulator aktif pangkal lidah dan artikulator.
pasif langit-langit lunak velum terjadi karena pangkal lidah diletakkan rapat pada langit-langit dan lunak tersebut beserta anak tekaknya dinaikkan sehingga hembusan. Artinya seperti k, k, k. Jadi ya lidah itu diangkat kembali ke langit-langit mulut seperti, jadi pelafalan dari seperti k, k. Jadi penyampaian seperti suara dalam yang keluar k. Selanjutnya konsonan G, konsonan darsovelar hambat letup. Lidah dan artikulator pasif langit-langit lunak ditekankan rapat pada langit lunak sehingga udara yang keluar dari paru-paru terhambat beberapa saat. Artinya penyampaian huruf G yang dibilang di sini keluar dari paru-paru agak terhambat, ya memang karena penyampaian huruf G itu akan agak ditahan, agak ditahan, ada agak suara yang seperti bass G gitu. Makanya seperti kayak orang Jawa itu ya apalah huruf G gini, G, karena dia logatnya logat keras kayak G gitu. Semivokal Y. Nah di sini banyak pengertiannya. Semivokal media palatal terjadi dengan artikulator aktif lidah bagian tengah. Nah di sini artinya vokal Y yang aktif adalah vokal bagian tengah lidah Y. Dia kembali lagi dia tarik ke langit-langit mulut atau rongga mulut. Dari sini semivokal W. Semivokal bilabial ini terjadi dengan artikulator aktif bibir bawah dan artikulator pasif. Artinya bibir bawah yang aktif seperti penyampaian atau pelafalan W gitu. Jadi ya lidah atas tuh ya agak sedikit dikenakan ke langit-langit tenggorokan, tetapi yang lebih menekankan itu di bagian bawah lidah seperti W dan di depan bibir penyampaian W gitu. Dan sini konsonan M hambat nasal bilabial aktif bibir bawah. Nah di sini juga untuk bibir bawah di bibir M. Dan di sini huruf N, konsonan hambat nasal apikulator, yaitu konsonan yang berartikulator aktif ujung lidah. Yang bekerja di sini adalah konsonan N, adalah konsonan yang di ujung lidah N. Jadi penutupan penyampaiannya itu ditutup dengan ujung lidah. Seperti dia di ujung lidah ditempelkan ke gusi-gusi gigi. N. Bisa juga sih di penempatan atau penempelan lidah tersebut ditempelkan di ujung gigi bukan di gusi gigi, itu bisa saja, tapi kan penyampaiannya agak berbeda. Kalau di ujung gusi kan seperti N, agak ngebas gitu. Kalau maksudnya di ujung gusi itu penyampaian seperti N, agak ngebas gitu. Dan seperti di ujung gigi tersebut N itu tidak ada penyampaian yang ngebas gitu, seperti N ya. Konsonan S, di sini ada keterangannya, konsonan H, konsonan R. Jadi konsonan ini terbagi atas 16 konsonan. Konsonan di sini saya ambil dari bahasa BA, itu bahasa Bali, konsonan BA. Jadi kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis fonem vokal bahasa Abun terdiri atas satu vokal dengan depan atas tinggi tak bulat. Yang tadi saya katakan vokal depan atas tinggi, vokal depan seperti N, penyampaian huruf N di depan, dan vokal tinggi seperti apa tadi, G, tidak G, sepertinya G. Yang
vokal bulat seperti W, 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 O. Jenis fonem vokal tinggi berdasarkan atas bulat, fonem vokal sedangkan atas tidak bulat. Satu fonem vokal sedang atas, fonem vokal atas belakang bulat. Satu fonem vokal sedang tengah tak bulat. Satu fonem vokal sedang bawah tak bulat. Jadi di sini penjelasan fonem vokal sedang tak bulat. Satu fonem vokal sedang bawah belakang tak bulat. Satu fonem vokal bawah tengah tak bulat. Ini kesimpulannya dan daftar pusaka. Dan sekian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya ini hanya manusia biasa. Banyak sekali koreksi yang menurut saya kurang, dan itu ya untuk bahan pembelajaran juga buat saya. Mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf atas penyampaian yang mungkin yang tidak enak didengar atau tidak jelas. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih.